dengan NIM 2025010105033. Saya membuat video ini sebagai jawaban tugas UTS dari mata kuliah Isu-isu Administrasi Publik dalam program studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Asa Unggul tahun 2026. Saya akan menjelaskan pemahaman materi dari sesi 1 sampai sesi 7. Pada sesi 1, kita membahas evolusi paradigma administrasi publik. Perkembangan administrasi publik merupakan proses layering atau penumpukan, di mana elemen paradigma lama tetap bertahan dan berinteraksi dengan pendekatan baru. Administrasi publik kontemporer merupakan hasil akumulasi historis yang kompleks, bukan hasil dari satu model tunggal saja. Evolusi paradigma administrasi publik adalah perkembangan cara pandang pemerintah dalam mengelola pelayanan publik dan menjalankan pemerintahan. Perubahan ini terjadi karena tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman yang membuat pemerintah harus menyesuaikan cara kerjanya. Yang pertama ada Old Public Administration atau OPA. OPA berakar pada pemikiran Max Weber yang mengenai birokrasi rasional legal. Negara diposisikan sebagai aktor utama dengan otoritas penuh. Karakteristik utamanya meliputi struktur hierarkis, pembagian kerja yang jelas, aturan formal yang ketat, serta prinsip netralitas birokrasi demi menciptakan stabilitas dan kontrol administratif. Yang kedua ada New Public Administration atau NPA. Paradigma ini muncul sebagai kritik terhadap birokrasi klasik. Fokus utamanya adalah keadilan sosial dan pelayanan yang lebih responsif kepada masyarakat. Pemerintah tidak hanya menjalankan aturan, tetapi juga harus mampu menyelesaikan masalah sosial. Yang ketiga yaitu New Public Management atau NPM. Paradigma ini mengadopsi prinsip manajemen sektor swasta di dalam sektor publik. Pemerintah dituntut bekerja lebih efisien, efektif, dan berorientasi pada hasil. Masyarakat dipandang sebagai pelanggan yang harus mendapatkan pelayanan terbaik. Lalu ada New Public Service atau NPS. Paradigma ini menekankan bahwa pemerintah harus melayani masyarakat sebagai warga negara, bukan hanya pelanggan. Fokusnya pada partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Kesimpulannya yaitu evolusi paradigma administrasi publik menunjukkan perubahan dari birokrasi yang kaku menuju pemerintah yang lebih demokratis, responsif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Pada sesi kedua, kita mempelajari kapasitas negara dan tata kelola strategis. Yang pertama, kapasitas negara adalah kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi negara secara efektif, seperti membuat kebijakan, memberikan pelayanan publik, menjaga stabilitas, serta mengelola sumber daya negara. Kapasitas negara mencakup kemampuan birokrasi, kualitas sumber daya aparatur, kemampuan keuangan negara, penegakan hukum, serta koordinasi antar lembaga pemerintah. Negara dengan kapasitas yang kuat biasanya mampu merespon masalah publik dengan cepat, mampu menjalankan program pembangunan secara efektif, dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu tata kelola strategis. Tata kelola strategis adalah cara pemerintah mengatur, merencanakan, dan mengarahkan kebijakan secara jangka panjang agar tujuan negara dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan. Tata kelola strategis menekankan yaitu perencanaan yang matang, pengambilan keputusan berbasis data, koordinasi antar sektor, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam administrasi publik, tata kelola strategis sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat reformasi birokrasi, dan menghadapi tantangan global seperti digitalisasi, krisis ekonomi, maupun perubahan sosial. Hubungan antara kapasitas negara dan tata kelola strategis yaitu yang pertama, kapasitas negara yang kuat akan mendukung tata kelola strategis yang efektif. Yang kedua, sebaliknya, tata kelola strategis membantu negara menggunakan sumber daya secara tepat dan efisien. Kemudian yang ketiga, jika keduanya berjalan baik, maka pembangunan dan pelayanan publik akan lebih optimal serta tujuan pemerintah lebih mudah tercapai. Pada sesi ketiga, kita mempelajari reformasi birokrasi dan modernisasi administrasi. Pertama, reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah untuk memperbaiki sistem pemerintahan agar lebih efektif, efisien, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Reformasi ini dilakukan untuk perubahan pada struktur organisasi, aturan kerja, kualitas sumber daya manusia, serta pelayanan publik.
Tujuan reformasi birokrasi yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik, menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mengurangi korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, meningkatkan profesionalitas aparatur negara, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Contoh reformasi birokrasi di Indonesia, yaitu sistem pelayanan online dan digital, penerapan e-government, seleksi ASN berbasis CAT, penyederhanaan birokrasi, dan pengurangan jabatan eselon. Yang kedua, modernisasi administrasi. Modernisasi administrasi adalah proses pembaruan sistem administrasi pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi, inovasi, dan metode manajemen modern agar pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien. Ciri-ciri modernisasi administrasi yaitu menggunakan teknologi informasi, digitalisasi layanan publik, sistem kerja yang lebih cepat dan sederhana, pengambilan keputusan berbasis data, pelayanan yang berorientasi pada masyarakat. Contoh modernisasi administrasi, yaitu aplikasi pelayanan publik online, tanda tangan elektronik, sistem absensi digital ASN, dan pelayanan administrasi melalui aplikasi mobile. Kesimpulannya, reformasi birokrasi dan modernisasi administrasi saling berkaitan dalam meningkatkan kualitas pemerintahan. Reformasi birokrasi fokus pada perubahan sistem dan budaya kerja, sedangkan modernisasi administrasi menekankan penggunaan teknologi dan inovasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Pada sesi keempat, kita mempelajari digital governance dan tata kelola platform. Transformasi digital dalam administrasi publik mengubah secara struktural cara negara beroperasi dan berinteraksi, bergeser dari logika NPM menuju model digital era governance. Digital governance muncul sebagai kritik terhadap fragmentasi NPM. Pendekatan ini berfokus pada penyatuan kembali atau reintegration fungsi pemerintahan melalui integrasi sistem informasi, interoperabilitas data, dan koordinasi lintas lembaga berbasis platform digital. Di Indonesia sendiri, penerapan digital government terlihat melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE yang mendorong integrasi layanan antar instansi pemerintah. Dan saat ini juga sudah banyak layanan pemerintah yang dapat diakses secara online, seperti pembuatan dokumen kependudukan, pembayaran pajak, layanan kesehatan, hingga pengaduan masyarakat. Dengan adanya digitalisasi, masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor pemerintahan dan dapat mengakses layanan dengan lebih mudah dan cepat. Tata kelola platform adalah cara pemerintah mengatur, mengawasi, dan mengelola platform digital agar berjalan efektif, aman, dan adil bagi masyarakat. Platform dapat berupa aplikasi pelayanan publik, marketplace digital pemerintahan, atau media digital pemerintahan. Konsep ini menempatkan negara sebagai penyedia ekosistem digital sekaligus regulator. Dengan demikian, layanan publik menjadi lebih modular dan adaptif. Pada sesi 5, kita mempelajari tentang integritas sektor publik dan sistem anti korupsi. Integritas sektor publik merupakan salah satu dasar penting dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Integritas berarti sikap jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan konsisten dalam menjalankan tugas untuk kepentingan masyarakat. Dalam sektor publik, integritas sangat dibutuhkan agar pejabat dan aparatur pemerintah tidak menyalahgunakan wewenang yang dimiliki. Salah satu ancaman terbesar dalam sektor publik adalah korupsi. Korupsi dapat merugikan negara, menghambat pembangunan, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem anti korupsi yang kuat untuk mencegah dan menindak praktik korupsi. Sistem anti korupsi adalah berbagai aturan, kebijakan, dan lembaga yang dibentuk untuk memberantas korupsi. Di Indonesia, salah satu lembaga yang memiliki peran penting adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selain itu, pemerintah juga menerapkan reformasi birokrasi, transparansi anggaran, audit, serta digitalisasi pelayanan publik untuk mengurangi peluang terjadinya korupsi. Integritas sektor publik juga dapat diwujudkan melalui pelayanan yang transparan, akuntabel, dan profesional. Aparatur negara harus mampu bekerja secara adil dan mengutamakan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan pribadi atau kelompok. Namun masih terdapat berbagai rintangan seperti penyalahgunaan jabatan, lemahnya pengawasan, dan budaya korupsi yang masih terjadi di beberapa instansi. Oleh karena itu, upaya anti korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan. Dengan adanya integritas sektor publik dan sistem anti korupsi yang baik, diharapkan terciptanya pemerintahan yang bersih, efektif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada sesi ke-6, kita mempelajari desain kebijakan dan kegagalan implementasi. Desain kebijakan adalah proses merancang suatu kebijakan agar tujuan pemerintah dapat tercapai secara efektif.
Dalam tahap ini ditentukan tujuan, sasaran, strategi, aturan, anggaran, hingga pihak yang bertanggung jawab menjalankan kebijakan tersebut. Desain kebijakan yang baik harus realistis, jelas, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun dalam praktiknya, banyak kebijakan mengalami kegagalan implementasi. Artinya, kebijakan yang sudah dibuat tidak berjalan sesuai rencana atau tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Beberapa penyebab utama kegagalan implementasi kebijakan yaitu 1. Tujuan kebijakan tidak jelas. 2. Kurangnya anggaran dan sumber daya manusia. 3. Koordinasi antar instansi yang lemah. 4. Komunikasi kebijakan yang buruk kepada masyarakat. 5. Adanya kepentingan politik atau birokrasi. 6. Pengawasan dan evaluasi yang tidak maksimal. Contohnya, suatu program bantuan sosial bisa gagal apabila data penerima tidak akurat, distribusi lambat, atau pengawasan lemah. Akibatnya, bantuan tidak tepat sasaran dan tujuan kebijakan tidak tercapai. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada perencanaan yang baik, tetapi juga implementasi yang efektif, koordinasi yang kuat, serta evaluasi yang berkelanjutan. Pada sesi ke-7, kita mempelajari Network Governance dan Public-Private Partnership atau PPP. Pertama, Network Governance adalah model tata kelola pemerintahan yang melibatkan kerjasama antar pemerintah, sektor swasta, masyarakat, komunitas, dan organisasi lainnya dalam menyelesaikan masalah publik. Dalam model ini, pemerintah tidak lagi bekerja sendiri, tetapi menjadi koordinator dan fasilitator dalam sebuah jaringan kerjasama. Ciri-ciri Network Governance yaitu melibatkan banyak aktor atau multi-aktor, bersifat kolaboratif dan saling bergantung, mengambil keputusan dilakukan bersama, fokus pada penyelesaian masalah publik secara efektif, dan mengutamakan komunikasi juga koordinasi. Yang kedua yaitu Public-Private Partnership atau PPP, yaitu kemitraan pemerintah dan swasta yang merupakan kerjasama jangka panjang antara pemerintah dan pihak swasta dalam menyediakan layanan atau infrastruktur publik. Dalam PPP, pihak swasta membantu pemerintah melalui pendanaan, pembangunan, pengelolaan, atau operasional layanan publik. Tujuan PPP yaitu mempercepat pembangunan, mengurangi beban anggaran negara, memanfaatkan teknologi dan efisiensi sektor swasta, dan juga meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hubungan Network Governance dan PPP yaitu PPP merupakan salah satu bentuk praktik dari Network Governance karena melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan sektor non-pemerintah untuk mencapai tujuan publik. Jadi, Network Governance merupakan konsep tata kelola kolaboratif yang luas, dan PPP yaitu adalah bentuk kerjasama spesifik antara pemerintah dan swasta dalam pelayanan publik. Maka kesimpulannya, perkembangan administrasi modern menunjukkan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, karena itu muncul konsep Network Governance dan PPP yang menekankan kolaborasi antar aktor untuk meningkatkan efektivitas layanan publik. Namun, keberhasilan keduanya sangat bergantung pada transparansi, koordinasi, akuntabilitas, dan pengawasan